Shalom jemaat doa pagi yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali. Mari sama-sama sebelum kita memulai doa pagi hari ini, kita datang mendekat di kaki Yesus. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi yang baru ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bertumbuh Tuhan, semakin mengenal pribadi-Mu, semakin mengasihi dan mencintai Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami datang merendahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuk lebih dalam. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
kebesaran-Mu. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Buat kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kami bermasmur bagi-Mu di tempat ini, ya Allah. Kami gantungkan setiap pengharapan kami. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu memperhatikan Terpuji kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. kami bermasmur, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan Engkau. Kami bernyanyi bermasmur bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih sungguh katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunan-Mu, katakan ya Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu.
hidup dalam pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami anak-anak Tuhan tidak pernah kehilangan tuntunan-Mu Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami punya telinga seorang murid, hati seorang murid Tuhan. Hanya ingin mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan sungguh Tuhan. Tidak ada batas antara kami dan Engkau ya Tuhan. Kami mau sungguh memeluk hadirat-Mu Tuhan, memeluk Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tanpa Yesus kami tidak sanggup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Berbicara lewat firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua. Senang bisa berjumpa kembali. Mari sama-sama kita buka di firman Tuhan. Di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Judul khotbah saya hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mencintai sesama. Mengasihi Tuhan dan mencintai sesama. Mari kita baca bersama di Matius 22 ayat 36 sampai 40 ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jadi sebelum saya bahas ayat per ayat, saya pengen kita untuk bisa ketahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi latar belakang dari Matius 22 ayat 36 sampai 40 ini. Pertanyaan ini disampaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Mereka itu terkagum-kagum melihat hikmat yang dimiliki oleh Tuhan kita yaitu Yesus. Saat itu Yesus berjumpa dengan orang-orang Saduki, mereka bertanya tentang kebangkitan dan di saat itu Yesus dengan jawaban yang penuh hikmat, akhirnya orang Saduki itu tidak bisa berbicara apapun, mereka diam. Oleh karena itu orang Farisi dan ahli Taurat ini heran. Apa sih yang ada dalam diri Yesus ini? Makanya mereka memilih pertanyaan yang termasuk cukup sulit ya. Karena kalau dicatat dalam Alkitab kita hari ini, terdapat 613 perintah. Dan di dalam pertanyaan itu kepada Yesus, ditanyakan hukum mana yang terutama dari 613 perintah yang ada dalam Alkitab kita. Dan di ayat 37 kalau kita baca kembali, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terlebih dahulu kita garis bawahi dulu, kasihilah Tuhan Allahmu. Ayat 37 ini, Yesus ingin mengajarkan kita satu hal yang paling penting. Sebelum kita berbicara tentang ratusan perintah yang terdapat dalam kitab suci, Tuhan Yesus kasih kita fondasi dulu. Tanpa fondasi ini kita tidak akan pernah bisa berbicara tentang ratusan perintah itu. Yesus berbicara dengan spesifik, kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah yang menjadi fondasi kita. Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih yang menjadi hukum terutama, kalau kita mau ikut Tuhan, kita tidak perlu berpikir yang mana lebih dulu. Tuhan kasih kita tips pertama, kita mengasihi Tuhan Allah kita terlebih dahulu. Di sini saya catat bahwa kasih mendahului ketaatan. Compassion comes before obedience. Kasih harus mendahului terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang ketaatan. Kita tidak akan pernah bisa taat dengan sungguh kalau kita tidak mengasihi Dia pribadi Yesus itu. Tapi kalau di hati kita sudah tahu bahwa aku mengasihi Yesus, aku mencintai Yesus, maka dengan otomatis dalam diri kita apapun yang Tuhan minta dalam diri kita akan dengan begitu rela melakukan itu untuk Yesus. Tidak akan ada satupun di ruang di hati kita untuk merasa beban untuk melakukan itu. Justru kalau kita tidak melakukan untuk Tuhan, orang yang kita cintai, pribadi yang kita cintai itu, maka kita akan sendiri merasa bahwa ada yang kurang dalam diriku ini. Maka Yesus mengajarkan kepada kita dan juga kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu,
hukum yang terutama di balik ratusan perintah itu. Kalau kita tidak sanggup mengasihi Tuhan Allah kita, maka ratusan perintah itu pun tidak ada gunanya. Itu semua sia-sia. Maka pada ujungnya, pada akhirnya kita akan sama seperti orang Farisi. Kehidupan rohani kita kalau hanya dibangun di atas perintah-perintah yang kita lakukan, dan kita tidak mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati kita, maka kita akan menjadi Kristen yang Farisi nantinya. Ayo yuk kita kalau bicara tentang hukum yang terutama, apa yang terlebih dahulu kita taati, apa yang menjadi terutama dalam hidup kita. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi Yesus dengan sepenuh hatimu. Bukankah Dia terlebih dahulu mengasihi kita? Maka kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Berikanlah tangan kananmu kepada Kristus dan katakanlah kepada Dia, aku mau menyambut cinta kasih-Mu ya Tuhan. Aku mau berjalan dengan Engkau, aku tidak mau lagi selingkuh dosa. Aku lagi tidak mau lagi menyimpang dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Aku hanya mau belajar taat, melihat kepada Yesus. Set focus on you Lord. Tidak ada tempat lain yang aku mau ingini di dunia ini. Hanya melihat pribadi Yesus, itulah yang aku cintai. Maka dengan demikian, semua yang apa yang dikatakan dalam perintah Tuhan dalam kitab suci, kita akan sangat mudah. Kita akan dengan rela maut untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan di situ dikatakan di selanjutnya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ternyata di balik kasih kita kepada Tuhan, itu ada 3 area kehidupan yang nanti Tuhan akan ubahkan. Dari manusia lama kita sebelum mengenal Tuhan, dan waktu kita telah mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ada 3 area perubahan hidup nanti yang kita alami. Yang pertama adalah hati. Kalau hati di sini saya gambarkan dulu, kalau kita begitu sulit untuk mengasihi orang lain, setelah kita kenal Yesus, hati kita tuh penuh dengan belas kasih. Kita mudah untuk mengasihi orang-orang lain. Kemudian yang kedua, berbicara tentang jiwa atau perasaan. Dulu mudah kita tersinggung, kalau belum kenal Tuhan kita mudah tersinggung, kita mudah pahit. Ada kejadian sedikit dalam kehidupan kita, orang berbeda pendapat, kita sudah mudah tersinggung. Kemudian ada beberapa hal orang lain melakukan sesuatu yang mengecewakan kita, kita mudah untuk pahit. Tapi ketika kita mengenal Yesus di hati, di jiwa kita, di perasaan kita, kita tuh mudah untuk menjaga hati kita. Kita tidak mau memberikan hati kita, memberikan perasaan kita, jiwa kita untuk sesuatu yang salah. Kita tidak mau memberikan jiwa atau perasaan kita untuk sesuatu yang mendukakan Roh Kudus pada akhirnya. Karena kalau orang yang hidup dengan penuh kepahitan, maka segala sesuatu dalam kehidupannya itu akan sangat negatif pada akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah akal budi. Kalau dulu segala sesuatu yang menjadi penting dalam hidup kita adalah apa kata orang. Tapi setelah kita mengenal Yesus, yang paling penting dalam hidup kita, apa kata firman Tuhan tentang kita. Itulah nanti seiring jalannya waktu, ketika kita benar-benar berjalan bersama Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka pasti kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka 3 area hidup kita ini akan pasti berubah. Di area hati kita, area jiwa kita, akal budi kita. Dan pada akhirnya seluruh dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh bisa mengasihi dan mencintai Tuhan. Menaklukkan seluruh kedagingan kita, karena ada Yesus yang bertahta dalam diri kita. Amin. Dan di ayat 38 dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi Tuhan Yesus menekankan itulah hukum yang terutama dan pertama. Tuhan ingin membuat kita anak-anak Tuhan jangan bingung dengan berbagai pengajaran di dunia ini. Selama kita tahu bahwa pengajaran di dunia ini mengajarkan kita untuk mengasihi Yesus, maka ikutilah, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kuncinya sebelum kita melakukan segala sesuatu dan berpikir bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan hanya minta kita mengasihi Dia dengan kasih setia dan pengenalan. Tuhan hanya minta kita 2 hal ini, kasih setia dan pengenalan. Itu jauh lebih harum di hadapan Tuhan dibanding segala sesuatu yang kita lakukan yang ujung-ujungnya hanyalah sifatnya agamawi.
Ujung-ujungnya kita tidak bertanya tentang kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita punya hati yang rindu mendekat pada pribadinya. Dengan kasih setia, rindu mengenal pribadinya lebih dalam. Dari situlah segala sesuatu dalam diri kita. Kita akan selalu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Not my will but yours be done. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak kita. Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan melampaui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo yuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam semakin mengasihi Tuhan. Jangan bingung. Kalau engkau bingung bagaimana untuk mendekat, bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Cukup dalam doamu, dalam saat teduhmu. Cari wajahnya Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah jauh. Tuhan kita hanya sejauh doa. Ketika Engkau datang dalam ruang doamu, maka Yesus akan menghampiri Engkau di dalam ruang doamu itu. Di dalam ruang yang sempit, yang kecil antara Engkau dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan hadir dan menyatakan pribadinya kepada Engkau. Dan ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kedua ini kita bisa garis bawahi di Alkitab kita masing-masing yang sama dengan itu. Seakan-akan Tuhan di situ ingin memberikan pesan kepada kita. Tidak cukup loh kalau kita hanya menjadi seorang pengikut Kristus yang hanya sibuk membangun kehidupan rohani kita ke atas. Tapi Tuhan Yesus mau kita menjadi seorang pengikut Kristus yang signifikan. Bagaimana caranya? Yaitu digambarkan seperti salib. Vertikal kepada Tuhan Allahmu, yaitu kepada pribadi Yesus. Dan juga horizontal kepada sesamamu. Kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang signifikan kalau kita meninggalkan horizontal itu. Meninggalkan hubungan dengan sesama. Karena dari kehidupan kita yang mengalami Tuhan, Tuhan menghendaki kita itu menjadi saksi bagi Kristus. Kitalah menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memenangkan orang lain kalau kita yang telah mengalami kasih Kristus, telah mengalami perubahan hidup, kita tidak keluar untuk menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Oleh karena itu, Yesus mengatakan ini juga hal yang penting. Jangan kita mengabaikan part ini. Justru ketika kita tahu bahwa part ini penting, maka ingatlah ketika kita vertikal ke atas, maka kita pun ke samping horizontal harus benar nyata. Kita harus menunjukkan bahwa perubahan hidup itu nyata. Perubahan karakter itu nyata. Perubahan hidup kita dari hati kita, dari jiwa kita, akal budi kita harus mengalami namanya pembaruan seiring jalannya waktu dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka wujud buah nyatanya adalah mengasihi sesama. Sekali lagi saya ulangi ya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka wujud buah nyatanya adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama dapat dimanifestasikan dengan melayani. Mengasihi sesama kita dapat memanifestasikan itu dengan melayani. Saya pengen encourage kepada seluruh jemaat Tuhan. Ayo yuk kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kita mulai melayani sesama, kita mulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Karena di situ kita akan bisa merasakan bahwa kehidupan kita ini tidak ada satupun dari kita yang tidak berharga. Tapi semua Tuhan mau pakai. Maka di rumah Tuhan kita itu seakan-akan semua adalah puzzle yang saling melengkapi. Jadi jangan merasa bahwa aku ini tidak punya skill khusus. Bagaimana caranya aku bisa melayani di rumah Tuhan? No. Setiap kita akan punya tempat di dalam rumah Tuhan. Karena kita adalah puzzle itu. Tanpa kita, maka gereja serasanya itu tidak lengkap. Oleh karena itu, ayo saya pengen encourage setiap dari kita melayani. Melayanilah di rumah Tuhan terlebih dahulu. Setelah engkau melayani di rumah Tuhan, kemudian mulailah engkau melayani keluar juga. Mungkin lewat melayani ke panti asuhan dan lain sebagainya, itu juga boleh dilakukan. Tapi yang paling penting sebelum kita melakukan semua itu, kita melayani dulu rumah Bapa. Itu akan jauh indah dan kau akan merasakan bahwa this is my home. Ini adalah rumahku. Aku pengen sama-sama dengan seluruh orang-orang dalam rumah ini
melayani Bapa yang mulia, Bapa yang kudus. Aku pengen ambil bagian di sana ya Tuhan. Yesus sendiri waktu dia datang ke dunia ini 33,5 tahun, dia telah mengajarkan kita begitu banyak hal. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus dengan keilahiannya, dengan kemahabesaran yang dia miliki ketika dia datang ke dunia ini, dia melakukan kehendak Bapa. Tapi di saat bersamaan dia melayani sesama. Dia menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang sudah begitu lama ditawan oleh iblis. Yesus melayani sesama. Yesus ingin memberikan teladan kepada kita umat Tuhan, bahwa di saat bersamaan ketika kita melakukan kehendak Bapa kita akan selalu punya hati with full of compassion. Kita mau mengasihi sesama kita supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Kita ikuti teladan Tuhan. Yesus menanggalkan segala sesuatu dalam dirinya. Ini juga akan terjadi dalam pelayanan kita. Itu akan mengikis semua area kehidupan kita yang masih mungkin beberapa yang masih tinggal dalam diri kita, mungkin kesombongan, tinggi hati, egois, keakuan kita. Itu semua akan seiring jalan waktu semuanya itu akan dikikis sehingga bersih dalam diri kita. Oleh karena itu Yesus juga mengajarkan kita perlu untuk mengosongkan diri ketika kita melayani. Ya, ini pakai setiap momen dalam kehidupan kita untuk semakin dekat dengan pribadi Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan dari khotbah mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Yang pertama adalah dasar dari segala sesuatu adalah kasih kepada Tuhan. Catat baik-baik. Dasar dari segala sesuatu adalah kasih kepada Tuhan. Itu adalah dasar fondasi yang perlu kita bangun. Apapun yang kita lakukan, hendaklah itu mengarahkan hidup kita dengan penuh mengasihi Tuhan. Kan dari sanalah kita akan melakukan segala sesuatu dengan extra mile. Kita tidak akan pernah melakukan itu hanya untuk manusia, tapi kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, kita tahu bahwa kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak memuaskan diri kedagingan kita. Tidak memuaskan seakan-akan diri kita yang ada di depan. No, tapi kita selalu mengutamakan Tuhanlah di depan. Kita ada di belakang. Kemudian yang kedua, kasih Tuhan yang mentransformasikan hati, jiwa, dan akal budi. Kasih Tuhanlah yang akan mentransformasikan jiwa kita, hati kita, akal budi kita. Apa sih yang selama ini masih mengikut dalam diri kita? Apa yang menjadi karakter-karakter selama ini yang masih belum berubah dalam diri kita? Di doa pagi ini kita bawa yuk di hadapan Tuhan. Kalau kita mudah kecewa, kita mudah pahit, ayo di pagi hari ini kita selesaikan semua itu. Dan minta kasih Tuhan memenuhi hati kita. Supaya ketika kita menghadapi seluruh situasi itu, kita bisa dengan hati penuh belas kasihan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah juga yang diajarkan Bapa kita di surga di dalam doa Bapa kami, bukan? Dan ketika juga kita mengalami pembaharuan akal budi dalam kehidupan kita, percayalah kita tidak lagi hidup dengan apa menjadi kata orang dalam hidup kita, tapi selalu kita mengutamakan apa kata Tuhan. Oleh karena itu kalau kita mau bertumbuh lebih dalam lagi di poin kedua ini, semakin rajinlah membaca firman Tuhan. Renungkanlah firman itu, jangan hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan siang dan malam. Biarlah itu menjadi sesuatu yang menjadi darah daging dalam diri kita. Firman itu menjadi tinggal dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi punya fokus kepada manusia, tapi kita selalu melihat kepada Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga, kekristenan menjadi lengkap ketika kita bisa melayani sesama. Kekristenan kita bisa menjadi lengkap ketika kita bisa melayani sesama. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meninggalkan keakuan diri kita.
Tidak bisa lagi kita hidup sebagai seorang yang selfish. Tapi kita harus menjadi pribadi yang selfless. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi selalu mementingkan kehendak Bapa dan juga kepentingan orang lain. Kehendak Bapa kalau kita benar-benar pahami, maka ketika kita melihat apa menjadi kepentingan orang lain tanpa orang tersebut meminta, kita dengan hati yang penuh kasih kita akan menghampiri orang tersebut dan menawarkan pertolongan kepada mereka. Kita mau ya, kita menjadi pengikut Kristus yang lengkap. Kita tidak mau menjadi pengikut Kristus yang hanya berhenti sebagai bayi rohani. Kita tidak mau menjadi pengikut Kristus yang hanya mengerti berbagai macam perintah Tuhan. Tapi di pagi hari ini, kita belajar hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dan juga pasti kita akan mengasihi sesama. Saya ingin tutup dengan ayat 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Garis bawahi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu juga digaris bawahi. Pesannya adalah apa yang kau beri kepada Tuhan di dalam kehidupanmu ini, apalagi itu adalah pekerjaan Tuhan, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Apa yang telah kau tabur dalam kehidupanmu bagi orang lain, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi ingat, ketika kita menjadi pengikut Kristus dan kita banyak menabur dalam kehidupan orang lain, kita jangan pernah mengharapkan itu kembali lewat orang tersebut. Tapi biarlah Allah Bapa kita dari tempat yang tersembunyi, Dialah yang memberikan itu berkat kepada kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan ini saya pengen setiap kita umat Tuhan, apa yang ada dalam diri kita, di hati kita, di jiwa kita, akal budi kita, apa sih yang selama ini belum kita serahkan kepada Tuhan sehingga belum mengalami pembaharuan secara utuh. Saya pengen setiap dari kita bawa itu ke hadapan Tuhan, pakai momen penyembahan ini sebagai wujud pribadimu kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan, aku tanggalkan semua apa yang lama dalam diriku yang belum 100% aku berikan itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan dengan begitu bebas, begitu leluasa bekerja dalam diriku. Ayo sama-sama kita menyembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan dari awal, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Mari semua jemaat Tuhan kita angkat ke hadapan Ku Tuhan. sembahkan Tuhan, Yes Lord. ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Katakan lebih lagi, ku sembahkan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita sembah Dia dalam roh. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Momen ini ya Tuhan, hamba-Nya mintalah Roh Kudus, Engkau seperti mengoperasi Tuhan hati kami, jiwa kami, perasaan kami Tuhan. Apa ya Tuhan yang selama ini menghambat pertumbuhan pengenalan kami akan Engkau? Kami mintalah Roh Kudus, Engkau mengoperasi seluruh dalam diri kami Tuhan. Apa yang tersembunyi tidak terlihat Tuhan, itu dibawa ke permukaan dan kami minta Tuhan Engkau pulihkan. Uria baka syandara baka rabaya rabaya syandara dadaba. Uria baka ya rabaya syandara nanamaya ramaya ranamaya ramaya so nanamaya se namaya rama. Saya rindu meminta kepada jemaat untuk taruh tangan kananmu di hatimu seperti ini dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mau Engkau hadir dalam seluruh aspek kehidupanku. Aku tanggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Apa yang salah di dalam hatiku selama ini ya Tuhan. Apa yang salah dalam jiwaku ya Tuhan. Dan apa yang salah dalam akal budiku. Pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, saya mau membereskan semua itu ya Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih seluruhnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pengenalan akan Engkau semakin sempurna. Uria baka syandara bakara 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 baraba. Uria baka takara baraba raba shikeria baka takara baraba raba raba. Shikeria andara baraba baraba. Kalau ada daripada jemaat doa pagi yang hari ini mendengarkan doa pagi ini, kalau engkau sudah lama meninggalkan pelayanan di gereja, karena engkau pahit dengan pemimpinmu mungkin, engkau pahit dengan rekan pelayananmu, ataupun karena masalah pribadi dalam kehidupanmu sehingga engkau memilih untuk mundur keluar dari pelayananmu. Pada pagi hari ini, izinkan hambamu ini sebagai perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara. Kembalilah untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kembalilah. Ampunilah yang bersalah kepadamu. Maka Bapa di surga akan melepaskan pengampunan seutuhnya dalam kehidupan. Jangan itu menjadi beban, jangan itu menjadi alasan engkau tidak lagi melayani Tuhan. Tapi pada pagi hari ini menjadi tempat pemberesan untuk semua yang pernah terjadi dalam kehidupanmu. Supaya engkau kembali, kehidupanmu bisa dipakai oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap akar kepahitan, kekecewaan, di dalam nama Tuhan Yesus itu dicabut hingga ke akar-akarnya. Sebut nama orang itu dan ampuni, katakan, lepaskan berkat bagi mereka. Lepaskan berkat bagi mereka. Sebutkan nama orang yang membuat dirimu pahit, membuat dirimu kecewa. Sebutkan namanya dan lepaskanlah berkat atas orang tersebut. Oria bakatakaya rabaya rabaya syanda rabaka raba. Oria bakara rabaya syanda rabaya raba. Aba berdoa ya Tuhan, biarlah semakin nyata manifestasi Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Semakin nyata
mereka mau dipakai kehidupan untuk mengasihi sesama ya Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi seorang pengikut Kristus yang signifikan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk semakin dekat dengan Engkau. Semakin mengiring Yesus dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi kami mau bawa itu Tuhan ke tempat yang terang. Thank you Tuhan. Buat di pagi hari ini kami rindu untuk semakin dekat dan erat di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Ia akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.